MUI bentuk tim gabungan terkait viral salam Yahudi di Ponpes Al Zaitun Indramayu. Karena ada yang mengatakan mana pendapatnya MUI, saya nunggu dari MUI, maka kami sampaikan hasil penelitian yang lalu. Saat yang bersamaan kami pun juga ada tim yang kemarin ketika ada penembakan di MUI sedang membahas ini. Dan kami bentuk timnya untuk melanjutkan, khawatir barangkali apa ada yang perubahan atau masih atau malah tambah gitu ya. Karena kalau hasil penelitian kami kaitannya NII yang berubah dari bersenjata menjadi pendidikan, itu ketika beberapa penelitian apakah jurnal atau teman-teman yang di lapangan itu ada yang berhari-hari loh, bukan tidak pernah datang ke sana, tapi nggak perlu ngomong. Kan kita sebagai pengkaji tidak perlu kadang-kadang mengetahui, kita juga mewawancari dari orang yang menjadi korban, yang masih di dalam, orang pihak terkait. Dalam pesantren itu berarti ya? Bahkan mungkin barangkali ada di situ ajaran khilafahnya. Bagaimana mereka mendirikan, seperti tadi banyak negara Islam udah khilafah. Jadi kalau HTI dibubarkan karena ada kaitan dengan khilafah, ini juga ada ketersambungan. Sama perlakuannya. Ada ketersambungan gitu. Oke. Cuman memang butuh Nah, ini kalau memang mau diambil kebijakan butuh hasil kajian terbaru. Yang kita konsen sekarang adalah para korban-korban ini yang oleh pemerintah juga belum dianggap sebagai teroris, belum mendapatkan pendampingan. Alasannya ya ini kan baru di tataran pemahaman, jadi belum dianggap teroris, jadi belum ada namanya program deradikalisasi. Jadi nunggu mereka melakukan bom dulu baru nanti ditangkap misalnya. Nah ini juga terjadi kemarin kita di Sumatera Barat itu membaiat NKRI, kembali ke NKRI 1157 anggota NII di Jambi, di Riau, di Sumsel, di Lampung, paling banyak di Jawa Barat, di Garut, di kampungnya Kartosuwirya ini juga cukup banyak. Artinya ini kan akhirnya masyarakat melihat ini seperti pohon yang berbuah, buahnya dipetik, buahnya itu teroris, tapi akarnya nggak dicabut. Nah ini yang terjadi saat ini terkait masalah radikalisme dan terorisme. Apa yang saya tahu ketika saya belajar di Mahat Al Zaitun, belajar sesat dari mana? Apakah melanggar fasohah? Apakah melanggar tajwid? Apakah melanggar makhrajul huruf? Enggak, itu semua sudah sesuai kok. Yang orang-orang azan sampai 10 menit, itu tahu itu harokatnya 1000 kali. Itu kalau yang saya paham ya, dengan panjang pendek itu sudah salah. Bukan yang dayu-dayu sampai 10 menit tuh ngapain aja lama-lama. Sifat itu meletakkan hati. Tentang aliran apa yang di Zaitun, kita nggak pakai aliran yang level. Karena Al Zaitun itu muara, karena visi misinya yaitu menjadi pusat pendidikan dan pusat toleransi dan perdamaian. Banyak pihak terlibat di dalamnya. Yang kedua, untuk menyatakan sebuah aliran kepercayaan itu adalah sesat, itu juga bukan melulu hanya urusan Kementerian Agama. Ada misalnya Kejaksaan Agung gitu ya, kemudian juga Mahkamah Agung. Kemudian yang ketiga, ini juga terkait dengan ideologi. Tentu di situ juga perlu ada lembaga yang concern gitu ya, bagaimana mengamati, menganalisa ideologi Al-Zaitun ini. Karena tadi Mas Ken menyebut bahwa ini adalah ada konstruksi negara, ada RT, ada RW gitu ya, yang bahkan sampai ada presidennya. Ini semua sudah dibuka di publik gitu ya. Dan ini tentu kalau terkait dengan struktur negara dalam negara, ini kan juga bukan urusan Kementerian Agama. Nah, ini perlu ada kementerian lain menurut saya. Majelis Ulama Indonesia MUI membentuk tim gabungan terkait viral dugaan salam Yahudi di Pondok Pesantren Al Zaitun. Tim gabungan itu terdiri dari Komisi Fatwa dan Komisi Pengkajian. Diketahui bahwa Ponpes Al Zaitun kembali viral di media sosial usai diduga menyanyikan salam ala Yahudi. Sebelumnya beberapa waktu lalu di sana juga viral karena sholat Id yang campur antara laki-laki dan wanita. Ketua MUI Bidang Fatwa Kiai Haji Asrorun Niam Soleh menyatakan MUI merespon kasus ini dengan membentuk tim gabungan antara Komisi Fatwa dan Komisi Pengkajian. Tim gabungan tersebut akan mendalami Ponpes Al Zaitun dan laporan aliran lain. Respon itu juga muncul karena adanya masukan dari Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. MUI membentuk tim gabungan antara Komisi Fatwa dan Komisi Pengkajian untuk mendalami kasus ini dan beberapa kasus keagamaan lainnya. Tim ini juga sebagai tindak lanjut penelitian MUI 2002 lalu. Jelas Kiai Niam Jumat 12 Mei 2025 dikutip dari mui.or.id.
yang menjelaskan selain menetapkan bahwa ekonomi syariah dan halal, MUI juga menetapkan fatwa keagamaan. Selain itu, MUI juga kerap mengeluarkan fatwa mengenai aliran sesat. Dalam menetapkan aliran sesat ini, lanjut dia, MUI melalui proses panjang sebelum tiba di Komisi Fatwa. MUI mendalaminya melalui penelitian oleh Komisi Penelitian dan Pengkajian dan juga Pengembangan. Tentang Ponpes Al Zaitun misalnya, papar Kiai Niam, MUI sudah pernah melakukan kajian mendalam pada 2002. Saat itu telah satu anggota tim, Kiai Haji Aminuddin Yaqub, menyampaikan bahwa Ponpes Al Zaitun memiliki beberapa aspek yang dinilai menyimpang. Salah satu yang masih menganjal dalam kajian 2002 tersebut adalah kurikulum di Ponpes Al Zaitun. Dia menyebut ada kurikulum yang disembunyikan dan tidak disampaikan secara terbuka. Bahkan kata dia ada informasi perbedaan kurikulum antara santri yang masuk melalui jalur terbuka penerimaan santri baru dengan santri direkrut secara tertutup seperti anggota keluarga. Salah satu tujuan pendalaman Ponpes Al Zaitun ini, Imbuh Kiai Niam, untuk meredam potensi kegaduhan menjelang tahun politik. Terlebih lagi, dua polemik Ponpes Al Zaitun terbaru ini muncul kurang dari setahun sebelum pemilihan umum pada 14 Februari 2024. Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk tim gabungan terkait viral dugaan salam Yahudi di Pondok Pesantren Al Zaitun. Tim gabungan itu terdiri dari Komisi Fatwa dan Komisi Pengkajian. Diketahui bahwa Ponpes Al Zaitun kembali viral di media sosial usai diduga menyanyikan salam ala Yahudi. Sebelumnya beberapa waktu lalu di sana juga viral karena sholat Id yang campur antara laki-laki dan wanita. Ketua MUI bidang fatwa Kiai Haji Asrorun Niam Soleh menyatakan MUI merespon kasus ini dengan membentuk tim gabungan antara Komisi Fatwa dan Komisi Pengkajian. Tim gabungan tersebut akan mendalami Ponpes Al Zaitun dan laporan aliran lain. Respon itu juga muncul karena adanya masukan dari Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. MUI membentuk tim gabungan antara Komisi Fatwa dan Komisi Pengkajian untuk mendalami kasus ini dan beberapa kasus keagamaan lainnya. Tim ini juga sebagai tindak lanjut penelitian MUI 2002 lalu. Jelas Kiai Niam Jumat 12 Mei 2025 dikutip dari mui.or.id yang menjelaskan selain menetapkan bahwa ekonomi syariah dan halal, MUI juga menetapkan fatwa keagamaan. Selain itu, MUI juga kerap mengeluarkan fatwa mengenai aliran sesat. Dalam menetapkan aliran sesat ini, lanjut dia, MUI melalui proses panjang sebelum tiba di Komisi Fatwa. MUI mendalaminya melalui penelitian oleh Komisi Penelitian dan Pengkajian dan juga Pengembangan.